Kan sore ini ada apa ya? Gini ya Bu, saya itu ada suatu unek-unek nih. Jadi sekarang itu kan saya itu mengajar di kelas 6 ya Bu, di mana kelas Iya. 6 itu kan menghadapi ujian sekolah. Nah, saya itu mendapati bukan masalah ya, tapi sesuatu yang sangat penting ini Bu. Jadi saat pembelajaran matematika nih, khususnya mata pelajaran matematika, anak-anak saya itu hampir 60 hampir yang mencapai KKM itu cuma 60% Bu. Jadi sisanya itu di bawah KKM Bu. Oh, begitu ya. Jadi Bu Isni sekarang gelisah ya kayaknya ya, karena nilai matematika siswanya itu tidak mencapai, banyak yang tidak mencapai KKM, begitu ya Bu ya. Iya Bu, padahal kan perasaan saya itu apa sih yang salah dalam pembelajaran yang saya lakukan. Jadi sehingga membuat anak-anak itu tidak mencapai KKM. Jadi perasaan saya itu udah memaksimalkan potensi yang ada di diri saya untuk mengajarkan matematika itu dengan sebaik mungkin, tapi tetap aja gitu ada anak yang kurang dalam mencapai KKM Bu. Oh iya, ya. Baik Ibu. Bu Iis, dari pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin Bu Iis capai? Apa yang diinginkan, diharapkan? Jadi dari pembicaraan ini saya ingin mendapatkan atau bukan mendapat ya Bu, jadi kita sharing sehingga akhirnya itu saya menemukan cara untuk meningkatkan nilai siswa dalam matematika ini sehingga nilainya itu mencapai KKM Bu. Seperti Hmm, itu. ya. Ya, jadi Bu Is ingin mencari cara bagaimana supaya caranya supaya pembelajaran di kelas itu supaya hasil nilainya itu lebih baik begitu, mencapai KKM nilai matematikanya begitu ya. Iya, iya gitu Bu. Oke, baik. Nah, selama pembelajaran yang Ibu Iis lakukan di kelas itu, di kelas 6, itu apa saja yang pernah Ibu lakukan untuk pembelajaran matematika? Jadi dalam pembelajaran matematika itu saya tuh berusaha jadi ketik ya Bu, materi bangun ruang, saya menampakkan atau membawa media itu yang konkret. Jadi anak-anak itu langsung melihat, nah ini yang namanya kubus, ini namanya tabung gitu Bu. Nah, Hmm. akan tetapi meskipun saya menampilkan ya, jadi secara kalau nama-namanya mah mereka tuh paham, tapi pas kena ke rumus, mereka itu langsung ada yang bermalas-malasan, ada yang bahkan tidur meskipun saya tegur tapi mereka tetap mengulanginya gitu Bu. Gitu. Iya. Oh, jadi kesulitannya salah satunya itu ya, di rumus mungkin ya. Iya gitu Bu. Ya. Terus yang lainnya itu pas waktu pembelajaran matematika ya, banyak anak-anak itu yang kurang bersemangat. Jadi di awal pagi aja pas pagi-pagi tahu hari ini tuh pelajaran matematika, mereka tuh langsung moodnya itu hilang. Jadi pagi-pagi tuh udah pada melamun. Padahal kan saya juga baru masuk ke kelas ya Bu. Tapi Hmm. mereka sudah Allah matematika nih gimana nih gitu Bu. Ya, tadi selain dari sudah apa namanya menggunakan alat peraga, apalagi yang sudah pernah Bu Iis lakukan di kelas 6 Ya untuk mungkin Bu matematika ini? yang merumuskan ke rumus ya Bu, yang menjauh ke rumus itu mungkin di awal pagi-pagi tuh saya jadi sebelum masuk kelas kan di SD itu suka berbaris dulu ya. Jadi yang hafal perkalian boleh masuk kelas, tapi yang tidak mereka harus menghafal terlebih dahulu. Nah itu salah satu cara yang saya lakukan agar karena kan di rumus itu kebanyakan kali sama bagi. Nah jadi dengan pembiasaan itu mereka saya usahakan supaya paham gitu pas dituangkan ke dalam rumus gitu Bu. Ya, jadi
dengan cara menghafal gitu, menghafal rumus gitu ya. Tapi hasilnya bagaimana kalau untuk menghafal rumus itu? Nah, kalau hasilnya itu Bu, jadi pas hari ini mereka tuh paham, tapi besoknya lagi lupa lagi gitu Bu. Jadi mudah Iya. mudah lupa. Sekarang tuh benar-benar mereka tuh hafal. Oh iya Bu, rumus kubus ini sisi kali sisi. Nah, besoknya diulang lagi, lupa lagi gitu Bu. Iya, ya. Dari ada yang lain lagi, Bu? Ada lagi yang lain lagi tadi selain olahraga, kemudian Eh, menghafal rumus. ya. Mm-mm. Nah, yang lainnya itu jadi ketika ada materi matematika, mereka tuh langsung dengan menulis besar di papan, bukan di papan ibu, di kertas karton. Jadi dengan bekerja kelompok, Mhm. dengan menuliskan rumus-rumus, mereka langsung hafalkan. Jadi ketika kita mencatat ya, pasti ada sesuatu yang kita ingat gitu Bu. Oh, iya begitu. Bu Is, suara saya masih terdengar? Ya masih Bu. Oke, terima kasih. Ini saya ganti ya ininya, baterainya lemah. Baik. Nah, dari berbagai metode yang sudah Bu Is sampaikan, tapi Bu Is merasa bahwa itu belum bisa meningkatkan hasil belajar anak ya. Nah, tadi kan ada menyinggung masalah motivasi juga. Nah, kira-kira apa lagi alasan yang bisa menyebabkan mereka itu kurang termotivasi dengan belajar matematika? Mungkin alasan, lainnya saya kurang kali ya, Bu, ya, dalam memotivasi anak. Jadi contohnya jadi kurang motivasi anak tuh, nih matematika itu gampang, tapi mungkin saya yang kurang, melakukan komunikasi yang baik sehingga motivasi belajar mereka dalam matematika itu jadi agak-agak kurang gitu ya, Bu. Mungkin itu faktor lainnya. Ya, ya baik. Itu juga mungkin tadi juga sempat menyinggung karena rumusnya yang susah dihafal gitu ya. Iya. Ya, alasannya apa yang menyebabkan mereka itu susah sekali menghafal rumus gitu, atau mempraktekkan ke soalnya itu katanya tadi sulit ya ketika pas diterapkan, begitu ya? Iya. Mungkin karena, menghafal rumus kan, jadi rumus-rumus itu kan Bu berbeda-beda ketika bangun ini dengan bangun ini, jadi mungkin Ya, terlalu banyak rumus yang menyebabkan mereka itu kesusahan. Dan faktor lainnya mungkin karena, kurang fokus ya Bu. Jadi, eee, itu juga faktor lainnya. Dan juga ketika sekarang sudah paham, tetapi di rumahnya tidak dibuka lagi, mereka pasti, besoknya itu lupa. Jadi mungkin faktor lainnya juga saya kurang, berkomunikasi yang baik dengan orang tua mereka di rumah. Jadi kalau orang tua mereka mengingatkan belajar, mungkin anak-anak itu tidak gampang lupa akan, pelajaran yang telah mereka pelajari, gitu Bu. ya, oke. Eh, Nah, tadi kan kita sudah membahas faktornya apa, begitu ya, menyebabkan mereka kurang paham dan sebagainya. Nah, menurut Bu Iis, apa nih yang bisa kita lakukan nih? Apa yang bisa Bu Iis lakukan untuk tadi meningkatkan motivasi belajar anak atau mungkin mudah menghafal rumus? Mana yang paling dahulu Bu Iis mau dahulukan untuk memperbaiki nilai matematika itu? Mungkin Bu, yang pertama yang harus saya lakukan itu melakukan komunikasi yang baik ya dengan peserta didik, terutama dengan anak-anak yang kurang dalam nilainya. Mungkin itu hal pertama yang harus saya lakukan. Jadi dengan komunikasi yang baik, terciptanya komunikasi, jadi mereka itu akan lebih termotivasi dalam belajar. Itu mungkin salah satunya. Dan kemudian setelah itu terjalin komunikasi yang baik, hal lainnya yang akan saya lakukan itu tentunya dalam merancang RPP ya Bu. Jadi saya harus lebih merancang RPP itu yang lebih menarik dalam metode-metodenya, strateginya, sehingga anak-anak itu lebih antusias dalam belajar matematika. Kemudian hal lainnya mungkin apa ya Bu? Menyiapkan media pembelajaran kali ya Bu ya, yang lebih variatif, jadi yang lebih konkret yang bisa langsung dilihat anak gitu ya Bu. Nah, meskipun kan sekarang di sekolah saya itu
dalam hal media pembelajaran itu masih kurang. Nah, berarti saya itu harus menyiapkan media yang variatif, yang tidak mahal, dan yang bisa langsung anak-anak lihat. Contohnya mungkin dalam tabung ya, tabung kita bisa mengambil keler atau toples ya, atau botol. Jadi itu meskipun tidak ada media di sekolah, saya harus mencari alternatif media lainnya gitu. Mungkin Bu seperti itu. Ya, oke baiklah. Tadi saya menangkap ada 3 ya, ada 3 solusi ya yang Ibu, apa namanya, perkirakan akan dilakukan ke depannya. Yang pertama tadi komunikasi ya bersama Iya, murid ya yang kurang memahami, kemudian mempersiapkan RPP lebih baik lagi, kemudian yang ketiga itu menyiapkan media ajar yang konkret. Betul ya Bu iya, ya? iya Nah, betul. dari yang Ibu ketiga ada itu lagi nih. kira-kira yang paling cepat, yang paling yang paling mudah untuk dilaksanakan dalam waktu dekat ini mana dulu? Yang mana dahulu yang didahulukan? Mungkin yang harus secepatnya saya lakukan itu berkomunikasi yang baik dulu kali ya Bu ya. Jadi jadi dengan adanya komunikasi yang baik, mungkin itu salah satu yang bisa meningkatkan nilai anak dalam belajar. Mungkin Bu Oke. gimana nih, saya punya satu lagi rencana aksi nih. Apabila gimana kalau saya itu melaksanakan untuk refleksi di setiap akhir pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak tersebut dalam materi saat ini, Bu. Mungkin itu Oh iya. rencana Jadi aksi lainnya nih, Bu. iya, jadi ada refleksi juga ya Bu ya. Ada Ya, refleksi seperti juga. itu. Oke. Nah, untuk melancarkan rencana Bu Is tadi ya dalam rangka meningkatkan hasil belajar matematika anak, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Iis untuk mengingatkan gitu? Kalau misalkan Bu Iisnya lupa atau misalkan diajak sharing atau berkolaborasi. Ya mungkin, yang perlu, saya laksanakan untuk merencanakan, rencana aksi tadi, saya memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak nih, Bu. Contohnya dengan rekan sejawat, contohnya dari kelas 5, guru kelas 5, sama-sama kan dalam pembelajarannya itu membahas, bangun ruang. Ya, Kemudian mungkin kepala sekolah, jadi saya harus sering sharing dengan kepala sekolah, tentang masalah-masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga mungkin saya harus berkomunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Jadi dengan komunikasi dengan orang tua siswa mereka bisa mengingatkan hal apa yang harus dikerjakan nih, ada PR enggak gitu Bu. Seperti oh, ya, itu. ya. Jadi bisa berkolaborasi, berdiskusi juga dengan teman-teman yang sesama materinya sama ya, kebetulan materinya sama kelas Iya, 5 dan juga tadi kepada orang tua juga apa namanya bekerja sama, kolaborasi juga dengan orang tua begitu ya Bu. iya Bu Ini mulai seperti itu. kapan akan dilaksanakan Bu Is? Akan saya laksanakan, secepatnya, Bu. Jadi di hari besok juga lah saya bisa langsung mengerjakan. Sekarang malam saya merancang RPP yang sedemikian rupa, kemudian mencari media-media yang menarik dan gampang dicari gitu, Bu, dalam hal seharian gitu, Bu, bisa. Ya, ya, ya. Jadi sudah ini ya, sudah ada rencana ya, sudah ada rencana tadi apa yang saja yang harus dilakukan, kemudian tadi berkolaborasi juga dan akan dilaksanakan juga sudah. Iya. Bu Iis apa yang sudah Bu Iis dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Bu Iis? Oh, iya ya, Bu. Dari pembicaraan tadi saya mendapatkan solusi dari masalah saya sendiri. Bukan dari Hmm. Ibu, tapi saya sendiri. Oh iya, Bu ya. Jadi dengan manfaat kita coaching atau sharing seperti ini, saya bisa mendapatkan solusi saya sendiri. Jadi dengan eh, jadi arahan dari Ibu, Ibu bukan memberikan solusi, Pak, tapi saya sendiri kan ya yang mendapatkan Iya, solusi itu sendiri, Bu. alhamdulillah. Ya, Iya, sebenarnya adanya alhamdulillah. di ibu sendiri ya, solusinya Iya, adanya di ibu sendiri bukan di saya. iya. Iya betul. Iya. Jadi apa Terima yang sudah kasih ibu sekali, dapatkan Bu. Bu? Apa? Yang sudah ibu dapatkan apa nih dari pembicaraan ini nih? Jadi yang saya dapatkan itu bagaimana cara untuk meningkatkan nih pembelajaran saya sendiri sehingga nantinya mudah-mudahan ya Bu nilai matematika anak saya itu peserta didik saya itu bisa mencapai KKM gitu Bu.
Yaitu dengan cara yang tadi itu ya, Bu, ya? Iya, Dengan cara betul tadi betul. apa, komunikasi gitu kan ya? Komunikasi, berkolaborasi, ya dengan tadi rencana-rencana yang sudah saya tanpa sadar gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya, itu mungkin ya Bu Is ya, sudah cukup ya mungkin ya? Iya Sudah Ibu, terima kasih sekali ya Bu ya, atas waktunya. Mudah-mudahan ke depannya ketika saya ingin coaching lagi dengan Ibu nih, Ibu bisa meluangkan waktunya. sama-sama, Ibu Iis, insya Allah kalau saya bisa, insya Allah saya akan bantu. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin berikutnya kita ngobrol-ngobrol lagi, maaf, mendengarkan Bu Iis bercerita hasil dari rencana yang tadi apakah dilaksanakan, apakah hasilnya itu ada perubahan yang signifikan buat anak-anak gitu. Gitu ya, Iya Bu, kira. siap-siap. Mungkin terima Ya, kasih ya Bu ya atas ya, waktunya. sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama.